Bapak Ibu sudah belajar satu yang namanya marketing revolution. Yo, marketing revolution dalam satu kata apa? Dalam dua kata apa? Tiga kata apa? Gampang? Oke. Masuk akal? Oke, sekarang Bapak Ibu kita belajar apa sih bedanya marketing tradisional dengan marketing revolution. Siap? Ini Bapak Ibu. Marketing tradisional Bapak Ibu itu biasanya dari strategi dibuat taktik. Tapi kalau marketing yang namanya revolution, taktik apa yang menghasilkan baru dibuat grand strateginya. Apakah dulu Coca-Cola itu ada strateginya harus gini iklan gini? Enggak Bapak Ibu, yang penting laku dulu caranya gimana baru dibuatkan grand strateginya. Ya atau ya? Saya percaya pentingnya strategi umum besar. Tapi saya percaya Bapak Ibu taktik yang membawa hasil dulu baru digedein kanan kirinya. Siap? McDonald Bapak Ibu dengan cara membuat lebih murah. Perhatikan, pertama kali dia membuat penawaran yang penting cepat, murah, bersih. Ya atau ya? Murah, cepat dan bersih dan berkualitas dan $1 dijual berapa? 50 sen. Dagingnya 100 gram dikurangi jadi 75 Bapak Ibu. Itu resepnya luar biasa. Pertama kali seperti itu orang tidak percaya. Oh nanti jangan-jangan kotor, jangan-jangan gini. Dia pertama kali Bapak Ibu yang menggunakan dapur pakai kaca. Jadi semua orang bisa lihat prosesnya, kokinya bersih Bapak Ibu, dan kemudian pakai stainless steel, dan speed, very good one. Itu dari situ doang. Nah sekarang apakah besarnya karena itu? Enggak, besarnya karena properti. Besarnya karena? Property. Jadi dia, orang bayar franchise fee, bayar apa? Franchise fee diberikan DP, orangnya sewa di sana, sewanya dibayar dari franchise-nya, royaltinya aja Bapak Ibu. Jadi dia pemilik properti terbanyak di dunia selain gereja Katolik. Gereja Katolik kan miliknya Vatikan, Bapak Ibu gitu ya. Tapi itu dia pemilik properti terbanyak. Di Manhattan Bapak Ibu paling strategis 50 tempat, sekian puluh tempat. Nah, sekarang ini strategi taktik top down marketing klasik Bapak Ibu. Yuk, lanjut. Marketing klasik Bapak Ibu, strategi taktik, lanjut. Biasanya ada 4 tahap. Biasanya ada berapa? Tetap Anda harus tahu karena ini bagus juga Bapak Ibu. Bagus juga. Waktu saya buka toko buku saya pertama kali, toko buku Togamas di Jogja. Ada yang dari Jogja? Ada yang dari Jogja? Jogja. Saya toko buku Togamas Bapak Ibu. Ini nomor 1 tahap penentuan tujuan. Ini bagian dari marketing Bapak Ibu secara tradisional. Visinya apa, misinya apa, nilai-nilai perusahaannya apa. Visinya Bapak Ibu kita menjadi toko buku yang paling laris dan paling menguntungkan Bapak Ibu. Visinya. Kalau misi lebih mulia dari sekedar visi Bapak Ibu. Untuk mengejar visi tadi saya punya misi Bapak Ibu. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan buku-buku murah. Itu misinya. Ini kami yang buat. Saya buat detail Bapak Ibu. Very good juga. Marketing tradisional bukan jelek Bapak Ibu. Tapi marketing revolution lebih keren. Ya toh ya? Ya toh ya? Show me the money. Apa? Oke, tapi ini Bapak Ibu. Nilai-nilai perusahaan. Apa? Saya punya 4 nilai-nilai perusahaan. Nomor 1 harus bisa dipercaya. Nomor 1 bisa Yang kedua Bapak Ibu punya nilai tambah. Punya nilai? Karyawan harus punya nilai tambah. Lebih dari yang lain. Yang ketiga Bapak Ibu harus budaya tanggung gugat. Tanggung? Nilai perusahaan, maksudnya apa tanggung gugat? Anda bukan hanya sekedar tanggung jawab. Tanggung gugat adalah minta tanggung jawab. Apa? Jadi inisiatif, bukan dikasih kerjaan selesai. No, saya minta kerjaan dan selesai. More than sekedar tanggung jawab. Tanggung gugat. Nih Bapak Ibu. Yang keempat, lingkaran malaikat. Yang keempat apa? Itu nilai-nilai perusahaan saya. Bilang dong, apa itu? Lingkaran malaikat itu begini, ketika somebody jadi setan. Apa? Masuk atasan kita, mungkin kita jadi setan, mungkin kita setan kecil, contohnya, kita terlambat, atasan kita ngomongin, kamu lo selalu terlambat. Padahal tidak selalu Bapak Ibu. Tapi mungkin pernah terlambat juga, 2 kali, 3 kali, ya toh ya. Padahal kita terlambatnya semalam lembur sampai jam 4 pagi. Terlambatnya cuma 5 menit, dimarahinnya kenceng banget. Kamu nih hobi terlambat, selalu terlambat. Pak saya kemarin, tidak ada alasan, mau jam 4, mau jam 5, tetap datang harus nonton. Ketika atasan jadi setan, kemudian Anda mau jadi malaikat atau jadi setan? Kalau Anda memutuskan ikut jadi setan, yang terjadi apa? Anda gondok, kemarin sudah lembur. Anda mulai menyebut hal-hal yang baik tentang Anda. Dan kemudian mulai membesar-besarkan kesalahan atasan Anda. Atasan mau pilih kasih, ini gini. Semua yang jelek atasan Anda ada, semua yang hebat Anda. Saya sudah lembur, tidak dihitung. Kerja keras begini, tidak dihitung. Naik gaji saya iprit. Ketika Anda sudah seperti itu, mulai malas. Kalau gitu besok aku tidak mau lembur.
Lembur nggak dihargai, terlambat dimarahi. Kemudian Anda tidak mau lembur. Begitu tidak mau lembur, atasan ngomong gimana? Kamu loh, sudah selalu terlambat, masih tidak mau lembur lagi. Mutar enggak Bapak Ibu? Setannya lebih gede toh, ya toh? Setan balas setan, setan lebih gede. Begitu gini, baru sekali tidak mau lembur, dulu lembur aja tidak pernah dihargai. Balik lagi sudut pandangnya masing-masing. Terus kemudian ngomong lagi apa? Jadi setan yang lebih gede. Males aku. Kerja jadi ogah-ogahan. Mulai bolosan. Tambahin lagi atasnya jadi setan lebih gede lagi. Sudah lembur tidak mau, telatan, bolosan lagi. Kasih surat peringatan 1. Ya toh ya. Surat peringatan 1 ada bilang, dulu aku lembur tidak pernah dihargai. Sekarang tidak masuk aja di SP. Pilih kasih. Mulai males lagi. Ya toh ya. Akhirnya dikeluarin. Setan tambah setan, masuk kemana bareng-bareng? Neraka together. Ya toh ya. Nah itu nilai-nilai perusahaan, harus lingkaran malaikat. Kalau atasan lagi marah, lagi jadi setan, ya jadi apa? Anda ingat bahwa Anda juga bukan Tuhan. Anda manusia biasa yang mungkin juga jadi setan juga, yang kena godaan juga. Ya toh ya? Mungkin Anda salah juga, ya toh ya? Nah ketika Anda punya prinsip seperti ini, Anda yang lakukan apa? Anda tetap jadi malaikat. Begitu dimarahin, bahkan nyodorkan diri. Oh, mohon maaf Pak, langsung fokus solusi. Fokus? Kalau Anda fokus inisiatif, fokus? Anda bahkan menghukum diri sendiri. Jelas? Kamu ini selalu terlambat. Apa-apa ini? Oh Pak, saya janji. Mulai hari saya datang on time. Kalau saya datang terlambat 1 menit aja, saya potong gaji saya 50%. Boleh juga. Bosnya kaget, ya toh ya? Galak juga nih anak buah nih. Boleh, begitu? Oke. Terima kasih Pak. Besok bahkan beberapa saat, kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah on time terus. Setelah dia lupa, setelah 6 bulan, Anda sengaja terlambat. Terlambatin 1 menit. Harus ngabsen toh, telatin dulu. Ya, jedot. Nah, terlambat 1 menit. Mohon maaf Pak, bulan ini saya potong gaji saya separuh, sesuai dengan komitmen saya terlambat 1 menit. Keren Pak, keren banget. Atasan Anda jatuh cinta enggak? Jatuh cinta buat orang ini keren banget. Orang yang bisa mendisiplinkan diri sendiri jarang didisiplinkan oleh orang lain. Ya toh ya? Ya toh ya? Orang yang bisa menghukum diri sendiri jarang dihukum oleh orang lain. Ya toh ya? Besok atasan ini kok hebat banget, tanggung jawab, disiplin. Ketika dia butuh pemimpin yang disiplin untuk cabang baru, siapa yang dipilih? Dia ini orang bisa dipercaya, ngomong tidak usah gini, telat 1 menit aja ngaku. Keren? Good? That's part of marketing, lingkaran malaikat. Lingkaran? Dan lingkaran malaikat itu Bapak Ibu gini loh. Kalau Anda yang nomor 2 nilainya adalah memberi nilai tambah. Memberi nilai? Kalau Anda gajinya 100, Anda digaji 100. Anda gajinya 100, Anda hanya membuat nilai tambah senilai 100. Berarti pas layak untuk tidak naik gaji. Saya ulangi. Karena ada yang, apa dengar, ini kok kalimatnya keren gitu ya. Kalau Anda hanya memberi senilai 100, memberi senilai? Gaji Anda 100. Berarti pas, layak untuk tidak naik gaji. Pasok? Betul toh? Anda harus selalu membuat nilai tambah lebih dari gaji Anda. Nah, sekarang Anda sudah memberi nilai lebih. Gaji 100, Anda sudah ngasih 400. Bagus toh? Tapi atasan tetap jadi setan. Ya wis tidak naik gaji. Ya wis tidak naik gaji. Anda mau jadi setan atau jadi malaikat? Kalau jadi malaikat, 400 belum ketahuannya. Tak kasih 1000. Tak kasih 40.000. Kalau sudah kasih puluhan ribu, atasan tidak tahu, mestinya tahulah ya. Tapi kalau tidak tahu, orang lain yang tahu, ya toh ya. Tapi kalau Anda jadi setan, seperti mutiara kecemplung di got, kemudian Anda ikut jadi got dengan alasan atasan got semua got, aku ya ikut jadi comberan. Ketika hujan, air mengalir, mutiaranya kelihatan enggak? Sudah jadi air, comberan ikut jadi setan. Tapi kalau Anda tetap mutiara, lingkaran malaikat. Anda tetap malaikat. Ketika bumi gonjang-ganjing, hujan mengalir, air mengalir. Dari goteng Anda kelihatan mengkilat. Diambil jadi mahkota, Bapak Ibu. Iya atau ya? Siapa yang mau tetap jadi malaikat? Angkat tangan, katakan saya. Apapun. Iya atau ya? Cocok? Good? Siap? Kita lanjutkan. Lanjut? Ini nilai-nilai Bapak Ibu kita buat Bapak Ibu. Sekarang perusahaan Anda besar, ya baguslah punya ini. Tapi kalau baru mulai, yang penting show me the money dulu. Iya atau ya? Kebanyakan tetet-tetet gini gak golek duit Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Lanjut. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Nih, tinjauan situasi, marketing riset. Anda melakukan tinjauan situasi. Yang kedua, melakukan analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat-nya.
Contoh, pada waktu toko buku Bapak Ibu, kita pada waktu itu di Malang. Waktu itu kita mau buka Probolinggo, kita analisa strength, weakness, opportunity, threat-nya kurang bagus. Karena Probolinggo bukan kota pelajar. Kita mau copy paste Bapak Ibu, amati tiru modifikasi lebih baik dari kota Malang. Mana yang paling mirip dengan kota Malang? Jogja, sama-sama kota pelajar. Jogja lebih gede. Waktu itu Malang S1 ke atas, sekolah bukan. D1, D2, D3 sampai S1 ke atas, S2, S3, itu ada 48 di Malang. Di Jogja 78. Almost 2 kali lipat Bapak Ibu. Berarti ada opportunity tuh. Terus kemudian ada strength, kita sudah punya pengalaman 9 tahun. Punya strength, pengalaman berapa? Ada weakness juga, daerah baru. Weakness, kelemahannya daerah baru, belum terkenal. Ya atau ya? Ada ancaman, ada. Ancamannya apa? Kita analisa, keren Bapak Ibu. Ancamannya apa? Toko buku bajakan, apa? Dulu di Jakarta Bapak Ibu, di belakang Trisakti itu ada toko buku apa? Bukan bajakan, toko buku ngetop Bapak Ibu, murah sekali. Dia buka cabang di Jogja, sudah pasang plang, hari pembukaan tidak jadi buka. Karena diancam sama toko buku bajakan. Ya toko buku bajakan takut tersaing, karena dia toko bukunya diskon juga, murah. Nah kemudian berikutnya Bapak Ibu, kita ada ancaman begitu. Nah ancamannya kita cari asumsi, kita bisa nggak asumsi, omsetnya berapa, labanya berapa, peluangnya bisa kita garap, opportunity-nya, ancamannya bisa kita hilangkan nggak? Oh bisa, caranya ancamnya dihilangkan bagaimana? Kita datengin, kita apa? Kita datengin Bapak Ibu yang kepala-kepala toko buku bajakan, kita share, Pak, kita memang mau buka toko buku murah, tapi Bapak bisa jual lebih murah, bisa ngambil dari kita lebih murah dari kita. Jadi Anda bisa jual dengan harga yang sama. Bahkan gini, toko buku bajakan itu dicintai atau dibenci oleh penerbit? Benci. Boleh nggak kira-kira ngambil dari penerbit? Tak Bapak Ibu. Mereka nggak mau. Maka terpaksa beli di toko buku, beli nomor sekian. Kita bilang, Pak, Anda ngambil dari kita dengan harga lebih murah. Jos? Jadi Anda tetap bisa dapat profit, walaupun kita jual murah, Anda sama dengan kita juga bisa. Oh ya, good. Kita supply dulu. Bahkan sebelum toko buku kita buka, toko buku bajakan kita supply. Pada waktu toko buku kita buka, dapat bunga dari persatuan toko buku bajakan. Jos? Keren? Good, jadi penting juga marketing begini penting. Asumsi omset berapa, begini lanjut. Ini lanjut, enter. Tahap ketiga, perumusan strategi. Ini strategi yang sederhana selalu ini, Bapak Ibu. Marketing selalu ini. Lanjut. Ini, selalu pakai segmentasi, targeting, positioning. Maksudnya apa? Segmen Anda yang mau Anda ambil. Target mana yang Anda? Anda segmen. Kalau saya segmen gini, buku sekolah. Yo, buku apa? SD, SMP, SMA. Apa? Buku universitas. Buku apa? Buku umum. Buku apa? Itu kita segmentasi. Mana yang jadi target kita? Buku kuliah. Buku apa? Karena SD jarang sekali. Buku kuliah akhirnya kita kembangkan segmentasinya. Buku anak. Kita target buku ini, buku anak, ibu-ibu, buku resep. Nah itu ada tekniknya Bapak Ibu. Jadi tekniknya kita segmentasi dulu. Segmentasi dasarnya macam-macam. Berdasarkan pendidikan, berdasarkan income, berdasarkan pengeluaran, berdasarkan wilayah. Berdasarkan apa? Nah kalau saya berdasarkan sekolah, buku SD, buku SMP, SMA, atau buku kuliah, buku umum. Itu doang. Kami sasar yang nomor 1 adalah buku kuliah. Karena kuliah mau tidak mau orang beli. Nah, kemudian berikutnya positioning. Positioning itu gini, Anda ingin diingat seperti apa? Ada USP, Unique Selling Proposition. Positioning Anda, perang pertama marketing itu perang di kepala. Perang di? Itu bukunya Oris, judulnya Positioning. Maksudnya perang di kepala itu gini Bapak Ibu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau Mercedes-Benz kesan Anda apa? Mewah, mahal. Kalau BMW? Sporty. Betul? Sama-sama barang mahal tapi sporty. Ya atau ya? Volvo. Aman, ajaib. Padahal Volvo sudah tidak pernah Anda lihat. Jarang banget. Paling base. Ya atau ya? Ya atau ya? Tapi Anda masih kesannya aman. Hebat nggak positioningnya? Tong disemparingin. Sama dengan apa? Gila, bagus. Ya atau ya? Dahsyat. Gila bawa manfaat. Ya atau ya? Itu kan memang gila tapi yang penting bawa manfaat. Ya atau ya? Ini mau edan banget. Ini jurusnya ngawur tapi yang penting hasil. Ya atau ya? Ya toh ya, ilmunya keren-keren gitu ya, semangat, energinya nggak habis-habis, wah, terus ya toh ya. Jadi terserah Anda Bapak Ibu, itu positioning. Positioning saya sebetulnya Bapak Ibu, ilmunya ilmu jalanan, street smart, show me the money. Kalau marketing jedet, dan itu hari ini powerful sekali. Sangat powerful, karena saya sangat berbeda dengan para ahli marketing yang lain. You name it, sebutkan nama ahli marketing yang lain Bapak Ibu. Beda banget Bapak Ibu.
Beda atau beda? Mereka branding, and branding. Ya atau ya? Branding itu seringkali curang, Bapak Ibu. Ketika lu 12 miliar, Anda dikasih satu buku doang, Bapak Ibu. Pasar Turi, bayar konsul 12, kasih satu buku. Brandingnya harus begini, copywriting, nulisnya segini, logonya gini, warnanya gini, pemanfatannya begini. Cuma satu buku 12 miliar. Ganti logo tok. Dan biasanya, harus ada event, kita harus begini. Ketika kita tanya, saya saya pernah jadi senior vice president marketing Bapak Ibu di sebuah perusahaan top, saya punya budget tahun 2000 Bapak Ibu 20 miliar untuk dihabiskan dalam waktu 3 bulan. Kalau ngabisin tok gampang. Oke? Saya undang Bapak Ibu marketing consultant. Oh, gampang, Pak. Ini gini, kita tempatkan. Dana Anda berapa? 20. Oh, gampang. Kita pasang iklan TV 4 miliar. Kita buat katalog 4 miliar. Kita buat ini sekian miliar. Ngabisin tok, Bapak Ibu. Pinter banget. Kemudian saya tanya, kalau menghasilkan iklan gini kira-kira jualannya naik berapa? Oke, saya tanya lebih tepat. Pasang baliho berapa? Oh, di Sudirman. Ini berapa? 980 juta. Kalau iklan koran berapa? 320 juta. Mana yang lebih menghasilkan? Sama-sama 980 juta. Tak taruh di koran sama baliho, mana yang menghasilkan? Dia bilang, Loh kok awal gimana? Dia bilang, jawabannya gini, ya enggak bisa begitu. Kalau ngukur harus pakai marketing research. Pakar marketing research-nya ada bagian yang lain. Kita undang pakar marketing research, Bapak Ibu. Tanya, kita bisa nggak menghasilkan? Oh, bisa. Bisa diukur, bisa. Sebelum Anda pasang iklan, kita lihat awareness-nya. Diukur, satu orang 200.000. Harus minimal 2.000 orang. 200.000 untuk dana risetnya. Dan itu awal. Nanti kalau sudah selesai, Anda pasang iklan gini, kita bayar lagi. Kita riset lagi 2.000 orang. Kita survei. Anda tahu atau enggak? Kemudian saya ukur. Itu awareness-nya yang diukur. Kita bisa tahu enggak iklan mana yang paling menghasilkan uang? Wah, ya. Saya zaman dulu gemes, tahun 2000 saya sudah gemes Bapak Ibu. Wong edan marketing kayak gitu kabeh gitu ya. Maksud saya mana menghasilkan duit, mana yang show me the money, gak ada Bapak Ibu. Awareness top belum tentu laku. Saya tes kok Bapak Ibu ingat hebat sekali. Satu iklan Bapak Ibu. Loh kok loyo? Siapa yang pernah dengar? Loh kok loyo? Wow. Iklan apa itu? Hampir sama, bukan Tirek, hampir sejenis. Supertin. Wow, siapa tadi? Bapak? Bapak pengguna ya? Malu Bapak Ibu. Bapak Ibu, iklannya top, dapat penghargaan menang, Supertinnya bangkrut. Supertin membuat satu perusahaan yang sudah bertahun-tahun akhirnya bangkrut gara-gara Supertin. Iklannya gede-gedean bangkrut Bapak Ibu, generasi bangkrut terus kemudian dibeli oleh satu perusahaan yang lain, kisah Supertin. Iklannya dapat penghargaan Bapak Ibu, agensinya keren Bapak Ibu, diingat seumur hidup, tapi bangkrut. Bilang, kok bisa? Coba Anda beli Supertin, loh kok loyo? Jadi Anda pergi ke apotek, pergi ke mbaknya, mau cari apa Pak? Supertin. Mbaknya ngomong, loh kok loyo? Mau cari apa Bapak Ibu? Malu atau malu? Orang beli Supertin mbahnya malu, edan nggak? Edan nggak? Sedih atau sedih banget? Ngetop belum tentu laku. Secara positioning kalau ngetop kemungkinan lakunya lebih besar. Masuk akal. Branding very important, setuju. Tapi banyak cara Bapak Ibu. Sama-sama contohnya branding. Saya pergi ke Makassar. Selamat datang Bank Mandiri. Bank Mandiri mengucapkan selamat datang di Kota Makassar. Bank Mandiri. Branding. Kalau saya tidak suka Bapak Ibu. Saya mending tetap selamat datang. Langsung kasih penawaran. Buka rekening di Bank Mandiri, diundi Ferrari, keren? Jos? Anda penawaran itu juga bagian dari branding kok. Sama-sama pasang teplok, kenapa enggak? Ya atau ya? Sebentar, ya atau ya? What is your offer? Kecuali Anda duitnya sudah banyak banget, Anda pokoknya diingat, tetap boleh. Karena enggak diingat ya enggak laku, ya atau ya? Jadi branding terus supaya orang laku, Anda sudah terbukti. Branding doang boleh enggak? Ikuti saya, boleh. Apa? Satu hari saya duduk di pesawat terbang Bapak Ibu. Satu senior wakil direktur Bapak Ibu, wakil presiden direktur sebuah bank top. Wah Pak Tung itu beda aliran dengan kita gitu ya. Kita alirannya soft selling, Pak Tung hard selling. Bapak Ibu, saya bilang sama Pak, saya sebetulnya bukan aliran soft selling, hard selling, saya alirannya deng shopping. Kaget dia Bapak. Lu kok deng shopping? Deng shopping Perdana Menterinya China Bapak Ibu. Loh, kok Deng Xiaoping? Iya, Deng Xiaoping pernah satu hari ditanya, Pak. Ditanya sama wartawan.
Loh sebetulnya China ini komunis, sosialis atau enggak toh? Kok sekarang jadi liberal? Kok sudah jadi kapitalis, orang boleh kaya, boleh begini. Jawabannya Deng Xiaoping gimana? Bagi saya kucing warnanya hitam boleh, warnanya putih boleh. Yang penting bawa rakyat jadi makmur. Boleh? Yang penting bisa nangkep tikus. Yang penting bisa nangkep? Saya kucing mau hitam mau putih bisa nangkep tikus boleh. Sistem apapun boleh, yang penting rakyat makmur. Jos? Terus saya Pak, saya soft selling saya juga belajar. Itu di bab ke-12. Bab keberapa? Ya toh ya? Tapi 1-11 terserah, pokoknya show me the money. Ya toh ya? Ya toh ya? Boleh? Terus saya alirannya yang penting laku ndak, yang penting begini Bapak perhatikan. Otak kanan boleh enggak? Otak kiri boleh enggak? Otak tengah boleh enggak? Enggak pakai otak boleh enggak? Yang penting laku Bapak Ibu. Sederhana? Hard selling boleh enggak? Soft selling boleh enggak? Branding boleh enggak? Nawarkan boleh enggak? Yang penting laku, selesai toh. Loh kalau saya aliran berantem Bapak Ibu, saya aliran mixed martial art. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu, kan yang penting geletak, ya toh ya? Oke, jurus bangau boleh enggak? Yang penting lawannya? Jurus ular boleh enggak? Yang penting lawannya? Jurus monyet boleh enggak? Yang penting lawannya? Jurus ayam boleh enggak? Yang penting lawannya? Jurus cacing boleh enggak? Siapa tahu lawannya jijik sama cacing? Anda kayak cacing gini langsung pingsan, Bapak Ibu. Jurus cacing boleh enggak? Yang penting lawannya? Gampang? Ada orang Bapak Ibu, oh ini pakai namanya itu above the line, below the line, turun the line. Saya paling penting bottom line, cuan gak laku gak, ya tuh ya. Bottom line-nya piye, laku ndak, ya tuh ya. Terbanyakan teori, ya tuh ya. Ya tuh ya. Jedot, geletak enggak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar bela diri, Bapak Ibu jurusnya cuma 5 ini doang, selesai. 1 speed and power. Jedot Bapak Ibu, geletak enggak, ya tuh ya. Ya tuh ya. Yang kedua Bapak Ibu, Anda harus bisa menghindarin speed and power-nya orang. Ya toh ya? Anda mati refleks, Anda bisa menghindarin juga. Yang ketiga Bapak Ibu, Anda belajar teknik kuncian. Zaman dulu Bapak Ibu, orang yang belum pernah belajar teknik kuncian. Orang juara karate, juara taekwondo, juara apapun Bapak Ibu. Lawan yang gulat, lawan yang jujitsu, mati langsung Bapak Ibu. Krapiak! Loh itu pertandingan umum. Kalau orang nggak belajar bela diri, menghindari kuncian Bapak Ibu. Yang jurus keempat. Dalam waktu 2 menit, 3 menit, untel kayak orang kawin. Ya toh ya? Gulat penting belajar Bapak Ibu. Nah kalau saya, Bapak Ibu tahu nggak sebetulnya Bapak mixed martial art yang pertama kali di dunia? Bruce Lee. Bruce Lee Bapak Ibu, itu sampai ada majalah bela diri Bapak Ibu mencantumkan mixed martial art itu terinspirasi dari Bruce Lee. Bruce Lee itu melepaskan diri dari aliran bela diri Bapak Ibu. Yang penting lawannya ngeletak. Yang penting lawannya? Siapa yang pernah nonton Game of Death-nya dari Bruce Lee? Siapa pernah nonton? Yang level terakhir ada Karim Abdul Jabbar, Bapak Ibu, itu naik ke lantai. Itu kalau Bapak Ibu belum nonton film Bruce Lee, cari di internet, very good one. Tapi di level 3 Bapak Ibu, sebelum di Karim Abdul Jabbar, itu ada juara Aikido Bapak Ibu. Aikido itu teknik banting pakai tenaga lawan, ngunci pakai tenaga lawan, juara dunia Bapak Ibu. Juara dunia. Nah, Bruce Lee itu ada film pembuatannya. Itu saya punya VCD, bukan DVD. Jadi ada 2 VCD pembuatan film Game of Death. Waktu itu Bruce Lee Bapak Ibu berlatih olahraga. Dia memang jago bela diri. Berlatih olahraga Bapak Ibu, piting-pitingan Bapak Ibu, teknik ngunci Bapak Ibu. Belajar ngunci. Kemudian si lawannya, si yang juara dunia Aikido ngunci Bruce Lee. Wah gini tidak bisa lepas. Oke. Supaya bisa lepas gimana? Oh kalau Anda sebelum dikunci, Anda harus pegang sini ya, supaya bisa lepas. Gitu ya. Oke. Terus Bruce Lee gantian. Kalau kamu sudah terkunci gini, bisa lepas enggak? Sudah terkunci. Yang juara dunia Aikido bilang, tidak bisa. Dia bilang, bisa. Tidak bisa. Bisa. Tidak bisa. Bisa. Mereka banan. Gigit. Bruce Lee alirannya liar, Bapak Ibu. Yang penting lawannya? Bapak Ibu, kalau Anda tahu, Bapak Ibu, dia pada waktu main film dengan Chuck Norris. Chuck Norris itu juara Eropa 7 tahun, tidak pernah kalah. Waktu main film di Eropa, dia jadi bintang film, disuruh ngalah sama Bruce Lee. Dia bilang, tidak mau. Masa enggak pernah kalah kok. Merusak nama baik, ya toh ya? Lah kalau saya kalah sungguhan, oke, suruh lawan Bruce Lee Bapak Ibu sungguhan Bapak Ibu. Cekot! 7 detik geledah kau Bapak Ibu. Ya wis, ngaku kalah. Terus mau belajar Bapak Ibu. Dan itu kalau kisahnya Bruce Lee Bapak Ibu, memang dia
Apakah enggak pernah kalah? Pernah Bapak Ibu. Ketendang punggungnya terus cacat lumpuh, enggak bisa bergerak Bapak Ibu. Dicederain, kalau versi filmnya dibokong Bapak Ibu. Pokoknya dibokong itu dia hadap belakang, sudah lawannya ditinggal, diserang pas tempat yang kena tulang punggungnya, sarafnya hampir putus Bapak, terus lumpuh berbulan-bulan. Segini terus Bapak Ibu akhirnya bisa sembuh. Tapi dia memang jagoan jalanan. Jagoan? Itu pada waktu di Hong Kong, itu sampai keluar iklan koran Bapak. Begitu dia jadi bintang film top, yang saingan grup film namanya, produser film, saingannya Bapak Ibu, dicari orang yang bisa mengalahkan Bruce Lee dalam perkelahian sungguh-sungguh, untuk diorbitkan jadi bintang film, jos. Saking gak kalah Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu, dia ditantangin di jalanan, diapain Bapak Ibu. Yang paling parah Bapak Ibu, rumahnya dipanjat orang Bapak Ibu. Nah, itu orangnya masuk rumah sakit Bapak. Dipanjat masuk, ditantang Bapak Ibu. Wah, orang yang sudah marah banget, Bruce Lee-nya marah karena ada istri, ada anaknya Bapak Ibu. Masuk rumah sakit ICU. Tapi dia spesialis Bapak Ibu, yang penting hasilnya. Yang penting? Demikian juga Bapak Ibu, nih perhatikan. Anda segmentasi, targeting, positioning. Unique selling proposition. Apa unik Anda? Alfa gudang rabat. Volvo adalah aman Bapak Ibu. BMW adalah sporty untuk orang kaya baru Bapak Ibu yang Anda nyetir sendiri. Mercy orang kaya lama Bapak Ibu. Satu hari Bapak Ibu, Volvo di Indonesia mengeluarkan S850. Saya ingat sekali Bapak Ibu. Kemudian ikut balapan Bapak Ibu. Begitu ikut balapan Bapak Ibu, juara langsung dia ngiklankan. Volvo, S untuk eksekutif muda, sporty. Lihat hasilnya. Juara 1 Volvo, juara 2 Volvo, juara 3 Volvo, juara 4 BMW, juara 5 BMW Bapak Ibu. BMW marah Bapak Ibu. Besok konferensi pers. Not fair. Kamu turun tim pabrikan. Sedangkan BMW bukan tim pabrikan, tim ocok-ocok. Tunggu lomba berikutnya. Sama-sama tim pabrikan, menang mana? Dia sewa pembalap juara dunia Bapak Ibu. Diturunkan di Indonesia Bapak Ibu. Plus Bapak Ibu mobilnya sudah jangan tanya. Datangkan sendiri dari pabrik Bapak Ibu sudah dirombak total. Wes blas gak standar pokoknya menang. Bila perlu pasangi roket. Mosok bodoh karena itu harga diri ya toh ya. Dia turunkan 5 mobil juara 1, 2, 3, 4, 5 Bapak Ibu dia langsung tulis. Mana Volvo? Tanya dulu. Edan enggak Bapak Ibu? Itu iklan gila-gilaan. Iklan? Karena dia mempertahankan unique selling proposition saya. Saya sporty, cepat, speed, tak boleh kalah sama mobil aman. Aman kan harus pelan-pelan. Mana ada cepat aman? Minta cepat kok aman. Itu unique selling proposition Anda Pak. Uniknya Alfa gudang rabat zaman dulu Bapak Ibu. Kalau saya uniknya Bapak Ibu diskon seumur hidup. Togamas, toko buku Bapak Ibu. Diskon seumur hidup. Nah, berikutnya perkiraan hasil yang terjadi. Perkiraan hasil yang terjadi Bapak Ibu. Oh, sebulan 300 juta pada waktu Bapak Ibu. Kemudian identifikasi rencana bauran pemasaran. Yang namanya marketing tradisional Bapak Ibu harus ingat. Ini, saya ngajar S2 marketing. Jos, saya gelarnya SH ngajar S2 marketing, asisten saya doktor marketing. Jos. Boleh juga dibayar lebih dari doktornya gitu ya. Oke, ngajar S2. Wong edan, boleh atau boleh? SH ngajar S2 marketing boleh enggak? Yang penting Xiaomi temani, ya toh ya? Ya toh ya? Nih, biasanya produk price promotion and place. Biasanya yang ini Bapak Ibu. Produknya apa? Bungkusnya bagaimana? Harganya apa? Promosinya seperti apa? Seringkali, oh Pak Tung itu alirannya promosi. Silakan. Pokoknya saya yang paling penting Xiaomi temani. Paling penting apa? Place, tempat distributornya seperti apa? Oke Bapak Ibu. Tapi saya mau fokus yang penting. Sekali lagi, kalau Anda belum laku 1 di antara 5 salah. Cuman itu aja. Yuk, apa? Kalau Anda belum laku 1 di antara 5 salah. Yuk apa? Penawarannya sudah menarik belum? Kalau tidak menarik, pantesan tidak laku. Bagaimana cara buat menarik? No, buat penawaran. Masih ingat? Sampai 5 level. Boleh? Ada limitnya, ada perbandingan harganya, ada dijual cepat, dan alasannya, ada why-nya, big why marketingnya. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Anda belum laku apa? Bisa dipercaya atau enggak? Selesai atau gampang banget? Mungkin penawarannya menarik, kalau belum bisa dipercaya, perbaiki, bisa dipercaya. Perbaiki, bisa percaya. Bagaimana live laku 45 dalam 3 hari? Siapa yang mau belajar angkat-angkatan saya?